Doa pembuka akan dipimpin oleh Kakak Mika Simamora. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah online. Berkatilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi yuk lagunya Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinar jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Rizka Tampu Bolon. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan meskipun di rumah aja. Nah, hari ini kakak akan memberikan khotbah dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Sebelum mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Bagaimana berdoa yang baik dan benar? 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat karunia yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu dengan baik. Bapa, kami juga manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Dari mana tadi kakak bilang? Dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Kakak akan membaca, adik menyimak ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu hanya kurus, kuntuntun dan juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, kakak memiliki sebuah ilustrasi di sini. Di sini kakak akan menampilkan sebuah gambar. Coba adik-adik lihat gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar gembala dan domba-dombanya. Kakak akan memperkenalkan. Gembala ini bernama Jojo. Jojo ini sangat perhatian kepada seluruh domba-dombanya. Tak satu kecuali pun dia akan meninggalkan domba-dombanya. Nah, Jojo sangat bertanggung jawab akan tugasnya. Di saat dombanya lapar, Jojo akan membawa mereka ke padang hijau yang segar untuk makanan mereka. Dan bila dombanya haus, Jojo akan mengantarkan mereka ke sungai yang jernih untuk minum domba-dombanya. Tetapi pada suatu hari, salah satu dombanya akan diterkam oleh serigala. Tanpa berpikir panjang, Jojo menyelamatkan domba itu tanpa menghiraukan nyawanya sendiri. Kan Jojo sangat bertanggung jawab adik-adik. Dia tidak akan membiarkan serigala untuk menerkam domba-dombanya. Jojo adalah gembala yang baik dan juga bertanggung jawab. Sikap Jojo itu sangat mirip dengan siapa ya adik-adik? Ayo, mirip dengan siapa? Ya, sikap Jojo yang baik dan juga bertanggung jawab sangat mirip dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga menjaga, bertanggung jawab dan melindungi domba-dombanya. Ya, kita adalah domba-domba Allah. Kita yang dituntun oleh Tuhan, kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus juga pernah menyatakan sesuatu. Mau tahu apa itu? Tuhan Yesus pernah menyatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus yang baik, bertanggung jawab, dan juga memberikan nyawanya, kita harus meneladani sikap Tuhan ini. Dengan cara apa sih kakak? Nah, karena kondisi pada saat ini, adik-adik diharuskan belajar dari rumah, mengerjakan tugas dari rumah, dan bermain di rumah. Jadi, adik-adik dapat meneladani sikap Tuhan dengan bertanggung jawab. Misalkan, guru memberikan tugas kepada adik-adik. Adik-adik harus segera melaksanakan tugasnya. Jangan bermalas-malas, jangan menunda-nunda. Dan juga adik-adik dapat membantu orang tua dengan cara membersihkan rumah, mencuci piring, menyapu, dan lain-lain. Nah, karena kita bermain di rumah, apalagi adik-adik yang memiliki saudara di rumah. Nah, di sini adik-adik belajar untuk saling mengalah, jangan berantem karena itu akan menyulitkan kedua orang tua. Karena sifat Tuhan Yesus yang baik, bertanggung jawab, dan juga menyerahkan dirinya kepada kita manusia yang berdosa, kita dapat meneladani sikap Tuhan. Bagaimana sih Kak untuk meneladani sikap Tuhan? Karena di kondisi saat ini kita diharuskan berada di rumah, jadi adik-adik belajar di rumah, mengerjakan tugas di rumah, bermain di rumah, adik-adik bisa menerapkan sikap Tuhan Yesus ini. Yang pertama, adik-adik bila diberi tugas oleh guru harus langsung mengerjakannya, jangan ditunda-tunda, karena itu adalah bentuk sikap tanggung jawab adik-adik terhadap pekerjaan sekolah yang diberikan kepada adik-adik. Yang kedua, karena adik-adik di rumah, sebaiknya adik-adik juga membantu mama dengan cara membersihkan rumah, mencuci, menyapu, karena kondisi sekarang mengharuskan kita untuk hidup bersih. Nah, yang ketiga, apalagi adik-adik yang di rumah memiliki saudara, di sini diharapkan untuk tidak egois, bertanggung jawab, dan menahan amarah. Karena apa? Karena kadang adik-adik bermain pasti memiliki selisih paham dengan saudara. Di sini adik-adik harus menahan amarah tersebut. Jangan berantem, karena itu bukan perbuatan yang baik. Dan juga kalau adik-adik sudah selesai bermain, sebaiknya seluruh mainan dapat adik-adik bersihkan. Dengan itu adik-adik bisa mengurangi pekerjaan mama.
Nah, jadi sifat ini harus tetap adik laksanakan meskipun nantinya adik keluar rumah. Nah, dengan begini kakak harapkan adik-adik bisa bertanggung jawab dan juga melaksanakan tugas dengan baik. Dari ilustrasi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi, kita sebagai anaknya, umat manusia juga harus bertanggung jawab kepada seluruh tugas-tugas kita. Baiklah, sekian firman kakak pada hari ini. Sebelum kita menutup firman pada hari ini, baiklah kita untuk berdoa. Bagaimana cara berdoa yang baik? 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, ajarilah kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat bertanggung jawab di setiap tugas maupun perbuatan kami. Bapa, berikanlah juga kami kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Bapa, pulihkanlah juga bangsa dan negara kami dari penyakit ini. Bapa, kami manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama kakak-kakak sekolah minggu ingin meminta maaf karena video Noel dan Gabriel tidak ditampilkan pada minggu kemarin. Jadi hari ini kakak-kakak akan menampilkan video Noel dan Gabriel. Ayat bulanan di bulan September. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Ayat bulanan di bulan September. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan penjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Inilah sekilas tugas video untuk minggu ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Video tugas untuk minggu ini akan ditayangkan pada akhir ibadah. Jadi jangan lupa ya adik-adik tonton sampai habis. Pemberitahuan tentang Natal. Sehubungan dengan kondisi pada saat ini, gereja mengadakan Natal anak-anak sekolah minggu pada tanggal 11 Desember khusus Natal Horong Batita dan Balita. Dan pada tanggal 2 Desember akan diadakan Natal khusus Horong 1, 2, dan 3. Selanjutnya nuansa Natal kita pada tahun ini adalah Disney dan Marvel. Kakak akan beri contoh. Bagi adik-adik perempuan bisa menggunakan dress seperti Elsa ataupun Cinderella dan sebagainya. Dan untuk adik-adik yang laki-laki bisa berpakaian seperti superhero. Entah itu jamnya, sepatunya, dan juga bisa menggunakan jas seperti pangeran. Nah, selanjutnya bagi adik-adik yang ingin berliturgi dapat memberitahukan kakak-kakak sekolah minggu melalui WA ataupun secara langsung. Begitu juga bagi adik-adik yang ingin mengisi acara seperti bernyanyi, berpuisi, ataupun menari juga dapat memberitahukan kakak-kakak sekolah minggu melalui WA ataupun langsung. Tugas minggu depan akan diberikan untuk seluruh horong dengan menghafal Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Divideokan, tutup matanya, dan dikirimkan paling lambat pada hari Rabu. Jangan lupa ya adik-adik, terima kasih. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Aku Dites Tuhan.
kita sudah selesai. Doa penutup dipimpin oleh Amang Pendeta. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, Amang Pendeta sekarang mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Amang Pendeta mau ajak kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dah. Tita ke-10. Jangan mendambakan akan rumah samamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Ke-10. Jangan engkau mendambakan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan istrinya atau pembantu laki-laki maupun perempuan, atau ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala yang dimiliki sesama mereka. 10. Jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantu laki-laki maupun perempuan segala sesuatu miliknya mereka. Kita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, dan juga sesuatu milik mereka. Amin. Kita ke-10. Jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Amin. Kita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Amin. Kita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Amin. Kita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Kita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu.